berdoa mudah-mudahan perjalanannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan selamat kembali lagi sampai tujuan di rumah kita masing-masing. Wa nas'aluka ya Allah bi barakatil Fatihah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini mesin kami panaskan bukan hanya untuk menaklukkan jarak, tetapi untuk menunaikan amanah kebaikan. Kami para bikers membawa 100 mushaf Al-Quran titipan para dermawan menuju 2 pondok pesantren di pelosok Naringgul. Jalan sempit, tanjakan, dan debu bukan penghalang, karena yang kami bawa adalah cahaya ilmu untuk generasi Qurani. Hari ini kami riding bukan untuk gaya, tapi untuk berbagi, bukan mencari pujian, tapi berharap pahala jariah yang terus mengalir. Terima kasih kepada para pewakaf dan seluruh saudara yang telah ikut menitipkan amanah. Mohon doa semoga perjalanan ini diberi keselamatan dan setiap ayat yang dibaca oleh para santri kelak menjadi saksi kebaikan kita semua, insyaallah. Dari jalanan menuju pesantren, roda berputar, pahala mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini membawa kebaikan buat kita semua. Insyaallah tugas ini akan kami lanjutkan sampai di titik pondok pesantren yang ada di pelosok Naringgul. Silakan ikuti perjalanan kami selama menghantarkan atau menyampaikan mushaf Al-Quran sebanyak 100 untuk 2 pondok pesantren. Sedikit saya sampaikan pengetahuan tentang Ranca Bali. Kebun teh Ranca Bali itu terletak di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sekitar lebih kurang 50 km ke arah selatan dari kota Bandung di kawasan Ciwidey, dekat kawasan wisata Kawah Putih dan Situ Patenggang. Kawasan ini berada di ketinggian 1628 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki udara yang sangat sejuk dan sering berkabut di pagi hari. Perkebunan teh Ranca Bali ini merupakan bagian dari areal kebun teh yang cukup luas di Ranca Bali dan sekitarnya, dengan konsesi negara seluas ribuan hektar, lebih dari 3.500 hektar hanya untuk kebun Ranca Bali saja. Kalau sejarah singkatnya sih, kebun teh Ranca Bali ini termasuk perkebunan yang bersejarah. Wilayah perkebunan ini tuh telah dibangun sejak oleh pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1870 dan merupakan bagian dari peninggalan sejarah agrikultur di Jawa Barat. Di kawasan ini juga masih terdapat peninggalan rumah dan makam tokoh perkebunan dari masa itu. Untuk produksi dan pengolahan teh sendiri, perkebunan ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara atau disingkat dengan PT PN 8 ya, dan fokus pada komoditas utama teh. Dengan fasilitas pabrik pengolahan yang masih beroperasi di lokasi, ada 2 pabrik teh di area ini. Salah satu untuk pengolahan teh CTC, CAD, TIR, GUR, dan yang lainnya untuk teh hotdog.
pengolahan tradisional. Proses pengolahan dimulai dari pemetikan pucuk teh di kebun secara manual, kemudian diolah di pabrik menjadi produk siap seduh. Di samping itu, kebun teh Ranca Bali bukan hanya tempat produksi teh saja. Sejak puluhan tahun berakhir juga menjadi destinasi agrowisata yang populer. Pemandangan hamparan hijau, kebun teh yang rapi membentang di sepanjang perbukitan mencapai landscape yang menenangkan dan instagramable. Cocok untuk healing, foto, dan jalan santai di antara batang-batang teh. Dalam waktu dekat kami akan coffee break di warung atau di rumah makan Teh Cici di kawasan Ranca Bali. Karena dari rumah juga belum sarapan. Sarapan udah berlalu, kami prepare buat melanjutkan perjalanan. Dari rumah makan Teh Cici ini kami akan direct ke pondok pesantren pertama di pelosok Naringgul. Di situ kami akan kami turunkan titipan dari sahabat muslim yang ada di Bandung sebanyak 50 mushaf Al-Quran, dan 50 mushaf Al-Qurannya lagi ada dan akan kita turunkan di pondok pesantren yang kedua. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam perjalanan. Tetap semangat. 16 ya, 16 ya. Artinya belum ke depan foto. Udah. Kita aman. Aman. Saya bagian coffee break aja, makan siangnya baik. Izinkan saya bercerita sedikit tentang Naringgul. Naringgul itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cianjur yang terletak di wilayah selatan Cianjur. Nah, daerah ini dikenal sebagai kawasan perbukitan dan pegunungan dengan alam yang masih sangat asri, jauh dari hiruk-pikuk kota. Nah, di sini alam dan bentang wilayah Naringgul dikelilingi oleh lembah hijau, hutan, sawah bertingkat, dan aliran sungai jernih. Jalan menuju Naringgul itu berliku, naik turun, dan di beberapa titik cukup menantang, terutama saat musim hujan. Namun justru disitulah keistimewaannya tentang perjalanan akan disuguhi pemandangan alam yang menenangkan mata dan hati. Kabut pagi sering menyelimuti perbukitan. Udara terasa sejuk hingga dingin di malam hari, serta suara akan menjadi teman setiap warga yang ditinggal di sini. Mayoritas masyarakat Naringgul menggantungkan hidup dari pertanian dan perkebunan seperti padi, palawija, kopi, dan hasil kebun lainnya. Kemudian berjalan sederhana, penuh gotong royong dan kebersamaan.
Nilai sopan santun dan kearifan lokal Sunda masih sangat terjaga di sini. Tamu disambut dengan ramah dan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan sehari-hari. Di balik keterbatasan akses, Naringgul ini memiliki pondok pesantren dan majelis taklim yang menjadi pusat pendidikan agama. Para santri sendiri belajar. Ini adalah pondok pesantren yang ada di pelosok Naringgul ya. Ini salah satu pondok pesantren yang ada di Naringgul. Yang kedua, mohon izin juga kami 3. Al-Multajam. 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 mempan dia. Nah, mau dia. Oh iya, turun di Utarajan ya bisa. Ini masih tambur ini. Wah, tambur ini mah. Tuh, susah jalannya basah. Parkir dulu aja, parkir turun ke bawah bantuin. Ini yang perlu dorong. Ya bantu dorong. Licin. Pari mau tiduran dulu, Pari. Gas. Harus digas, jangan digas. Terus.
Gini nggak jalannya? Oke, yuk lanjut. Lanjut Ham. Lagi dari belakang. Eko di belakang saya. Eko. Lumayan ini. Mantap ini. Wah, untuk ke kiri belokannya, belok ke kanan. Masya Allah. Tadi di payung sah, di payung. Kau sambil istirahat. Wah, satu orang ke depan, satu orang. Mari depan, mari depan. Mari ke depan. Nah, stop. Awas, itu Harudin aja nyasar loh, itu hilang nanti itu. Masih 25 menit. Jakartanya. Nah, punten. 1,5 ya. 55. Ini 5. Oh, ini 5 ya. Mantap. Disiapkan di bumi dan Yuk, ada oper-operan, Pak. Atas taki ya, jangan seuta. Tolong dihitung ya sambil 5, Ya, tilu. 8 tambah 5. 8. Totalnya mas saudara 13. Nah, 13. Taruh seberapa? 5. 23. 13. Oh, 18. ya 5 ya. 18, 23. 23. Di dalam masih ada lagi. Oh, di dalam situ. Mana? 24, Kadia kudu. 25, 26, 10. 30. Kata 20, 40. Ini 10 nih. Nah, 10 deh di sana. Kalau nih saya 5. Terima kasih ya. sami-sami Bu. Ya kalian kasih Amin. Insyaallah. Sehat, panjang Alhamdulillah. visualnya. Insyaallah. Selamat perjalanan. Amin. Insyaallah. Itu masuk dulu di itu ada makanan masak. Oh, gitu.
100 mushaf sudah kita turunkan di masing-masing 2 pondok pesantren. Mudah-mudahan mushaf tersebut atau kitab suci tersebut dapat dipelajari oleh para santri dan dapat diajarkan ke teman-temannya, ke saudaranya, ataupun ke andai taulan yang lain, sehingga muwakif akan mendapatkan pahala jariah yang tak henti-hentinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan anak-anak santri tersebut menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, membawa manfaat buat lingkungan sekitar. Perjalanan hari ini lumayan ekstra hati-hati karena kita masuk ke pelosok Naringgul dengan akses yang cukup licin dan sempit dan sedikit curam. Demikian laporan dari kami. Perjalanan pulang kali ini kami ditemani oleh hujan rintik-rintik. Bukan menjadi satu penghalang buat kami. Hujan adalah air dan kita manajemen dengan baik. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita diberi keselamatan sampai di rumah. Hati-hati, rem metik kanan kiri, khawatir ada yang blong. Airnya euy. Gimana? Galungan Sukabumi. Pak Jadi mana Pak Jadi? Udah sampai orang kabut ya? Jam menunjukkan
5.30 hujan rintik-rintik. Perjalanan kita lanjutkan. Kemungkinan kami akan tiba di Bandung ba'da maghrib atau menjelang isya. Ya mudah-mudahan aman-aman saja di perjalanan. Rencana kami tidak ada coffee break lagi karena mengingat sudah basah badan juga dan cukup dingin ya, karena pakaian sudah terlanjur kena hujan walaupun menggunakan jas hujan. Kakak. Masuk wilayah Soreang udah mulai gelap ya. Hati-hati dan patut waspada karena perjalanan cukup jauh sehingga membawa kita sedikit kurang konsentrasinya. Perjalanan hari ini akhirnya sampai di ujungnya. Amanah wakaf Al-Quran telah disampaikan. Senyum para santri telah kami lihat dan doa-doa kebaikan telah kami dengar langsung dari lisan yang tulus. Meski di perjalanan pulang kami kehujanan, malam semakin larut dan lelah mulai terasa, hati justru terasa ringan. Karena kami tahu apa yang kami bawa hari ini bukan sekedar mushaf, tetapi harapan, ilmu dan pahala jariah yang insya Allah terus mengalir. Saat akhirnya kami tiba di rumah, basah oleh hujan dan lelah oleh jarak, kami pulang dengan satu rasa yang sama, syukur karena diberi kesempatan menjadi perantara kebaikan, syukur karena masih diberi kesehatan dan keselamatan.